Dua pemain asing Persebaya jadi sorotan, So Yamamoto punya beban berat, belum sepadan dengan Marukawa. Potensibadung.com. Dua pemain asing Persebaya jadi sorotan, So Yamamoto punya beban berat, belum sepadan dengan Marukawa. Persebaya Surabaya telah menutup jalannya di Piala Presiden 2022, dengan kekalahan tipis 1-0 dari Bali United pada fase grup C. Aji Santoso telah melakukan beberapa rotasi, termasuk memainkan para pemain asing sejak menit awal, kecuali Leo Lelis yang harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Hadirnya So Yamamoto dan Silvio Junior di lini depan Persebaya juga belum mampu membuat daya gedor Bajul Ijo semakin tajam. Di babak pertama ada sebanyak 8 tembakan yang ditujukan ke gawang Bali United, namun sayangnya tidak ada yang berbuah gol. Percobaan tembakan tersebut salah satunya dilakukan oleh Silvio Junior di menit ke-16, lalu oleh Arif Catur Pamungkas 3 menit kemudian, dan Supriyadi. Persebaya menjajal banyak pemain debut di pertandingan menghadapi Bali United seperti Arif Catur, Rizky Duyan, Salman Al-Farid hingga pemain trial Rizwan Lauhim diturunkan sejak menit awal. Kendati demikian Bajul Ijo mampu menahan habis-habisan Serdadu Tridatu. Di babak kedua Supriyadi, dan di Maulana, Igor Vidal ditarik digantikan oleh Ahmad Nufiandani dan Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand juga dimasukkan untuk menambah daya gedor. Namun sayangnya Bajul Ijo malah kebobolan di menit ke-52, karena gol dari Ramdhani Lestaluhu, pemain anyar Bali United. Persebaya mulai tersengat dan melakukan beberapa serangan. Mulai dari sundulan Rizwan Lauhim yang menyambut umpan Nufiandani. Namun bola masih belum menemui sasaran. Silvio Junior sendiri mendapatkan 2 peluang emas. Namun 2 tendangan dari dalam kotak penalti masih dapat diblok pemain belakang Bali United. Total ada sebanyak 17 tembakan dari Persebaya untuk Bali United. Bajul Ijo juga sempat mengunci pertahanan Serdadu Tridatu di babak kedua. Peran pemain asing Persebaya pun mendapat sorotan, So Yamamoto dan Silvio Junior dianggap belum menunjukkan aksi yang impresif. Sementara baru Igor Vidal yang sudah menunjukkan permainan yang cukup meyakinkan. So Yamamoto sempat menunjukkan sprint yang cukup baik. Ia pun mendapat sorotan dari supporter Bajul Ijo di laman Instagram online_Persebaya. Sprint yang rien, tulis akun Football Fans 1927. Sebenarnya bagus cuma jam terbangnya kurang, pertahanan bolanya juga kurang, tulis akun Fakrilmu 56. Masih terlalu berhati-hati mungkin punya riwayat cedera dipantau sedulur Kulon Sak Jose, tulis akun Jreto Bakco. Yamamoto juga cukup memiliki beban berat, lantaran ia seringkali diharapkan menjadi pengganti Taisei Marukawa di Persebaya. Seperti diketahui, Marukawa merupakan pemain terbaik musim lalu yang dianggap tumpuan Persebaya Surabaya. Satya Tama tampil perkuat Persebaya seusai absen 1 tahun lebih. Aji Santoso layangkan pujian. Bolasport.com. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso melayangkan pujian untuk penjaga gawang Satya Tama, yang akhirnya kembali tampil setelah absen selama 1 tahun lebih. Seperti diketahui, kiper Persebaya Surabaya, Satya Tama itu mengalami cedera cukup serius pada 28 Agustus 2021 lalu. Cedera serius yang dialami Satya Tama itu pun membuatnya harus menjalani operasi lutut kanan. Sehingga setelah operasi mantan pemain timnas U19 Indonesia itu diharuskan absen cukup lama untuk menjalani pemulihan. Setelah absen cukup lama, akhirnya Satya Tama bisa bergabung dengan tim tentu saja menjadi kabar bagus. Apalagi kiper pelapisnya yakni Hernando Ari, saat ini tengah menjalani perawatan untuk cedera bahu kanannya. Kondisi cedera ini didapatkan Hernando Ari setelah pulang dari timnas U23 Indonesia, yang tampil di SEA Games 2021 lalu. Ini bukan menjadi cedera barunya Hernando Ari, karena sebelumnya ia juga mendapatkan cedera saat membela timnas Indonesia pada Agustus 2020. Namun, saat ini Hernando Ari memang masih dalam perawatan agar bisa kembali seperti sedia kala. Walaupun ia tetap ikut ke Bandung bersama Persebaya yang tengah tampil di Piala Presiden 2022, Hernando Ari tetap absen membela tim. Hal ini bahkan membuat Persebaya mengandalkan kiper mudanya yakni Andika Ramadhani. Namun, jelang Liga 1 2022-2023 akhirnya kabar baik datang, karena kiper utama Persebaya akhirnya telah sembuh. Bahkan Satya Tama sudah tampil perdana bersama Persebaya melawan Bali United, dalam laga penyisihan grup C Piala Presiden 2022,
Senin, 20 Juni 2022. Setelah kembali mengawal gawang Persebaya, Satria Tama dinilai tampil bagus walaupun telah absen selama 1 tahun lebih. Pertama, Satria Tama sudah lama tidak main dan ini tadi menurut saya penampilan dia cukup bagus, ujar Aji Santoso di jumpa pers seusai pertandingan melawan Bali United, dalam pernyataan yang diterima Bolasport.com, Senin, 20 Juni 2022, malam waktu Indonesia Barat. Mantan pelatih Persela Lamongan itu menilai bahwa penampilan Satria Tama cukup bagus. Sebab tak mudah bagi pemain yang telah absen 1 tahun lebih tetap tampil luar biasa seperti Satria Tama. Untuk itu, setelah kembali mengawal gawang Persebaya, Satria Tama pun diharapkan bisa semakin baik ke depannya. Apalagi Liga 1 2022-2023 sudah di depan mata. Tidak gampang setelah 1 tahun lebih tidak main di pertandingan resmi, dan bermain seperti itu saya nilai sudah bagus, tuturnya.